Lewat video singkat ini, saya ingatkan kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri Muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Kemudian hiruk pikuk tentang capres-cawapres di dunia medsos kini makin seru. Intinya, Jokowi sudah terjun langsung mengatur siapa yang harus menang dan siapa yang harus dikalahkan. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa cuplikan video dari Bapak Reformasi Indonesia, Amin Rais, di mana dalam video-videonya tersebut, Amin Rais memberikan beberapa kritikan pedas kepada Presiden Joko Widodo. Dan bahkan Amin Rais menuding bahwa Jokowi sudah melancarkan aksinya dan sudah memasang kendali untuk menentukan siapa yang bakal lolos jadi presiden maupun wakil presiden. Apakah benar demikian? Anggapan atau pernyataan dari Amin Rais ini? Selengkapnya mari kita saksikan videonya. Nah, lewat video singkat ini saya ingatkan kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri Muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Kemudian kejahatan politik berikutnya, dia terus berusaha menjadikan TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya dan diajak masuk ke koalisi politik Jokowi yang dangerous, poisonous, cancerous, malicious, yakni berbahaya, beracun, bagaikan kanker dan sangat jahat. Tapi insya Allah sebagian besar kekuatan TNI dan Polri tetap setia pada tugas konstitusionalnya, yakni menjadi tulang punggung pertahanan nasional dan keamanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Jadi TNI dan Polri justru diharapkan menjadi stabilisator dan dinamisator ketahanan nasional dan keamanan nasional bangsa kita ini dari dulu, sekarang, sampai masa depan. Jadi saya mengimbau, biarkanlah rakyat Indonesia dengan kesadaran nuraninya dan akal sehatnya memilih presiden secara luber jurdil, presiden yang akan mengganti Jokowi. Kita harus lawan habis-habisan manusia-manusia capit, cacing pita yang akan mencapit bangsa Indonesia. Kebetulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 32 arti kata mencapit, antara lain mengapit, menghimpit, menjepit, menggencet, menindih, dan lain-lain. Jangan pernah patah harapan, saudara-saudaraku, kebenaran dan keadilan akan tetap berpihak pada bangsa Indonesia. Yang diperlukan cuma satu saja, berani menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4344 berbunyi, Afdalul jihad kalimatul adli inda sultanin jair, yaitu mengatakan kalimat keadilan di depan sultan atau penguasa yang zalim. Jadi jangan sampai kita biarkan gerombolan liar capit, cacing pita berubah menjadi kalajengking berbisa yang mencapit, mengapit, menghimpit, menjepit, dan menindih bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia insya Allah pasti menang. Ini keyakinan saya, jangan pernah patah harapan. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Nah, saya perhatikan hiruk pikuk tentang capres-cawapres di dunia medsos kini makin seru. Intinya, Jokowi sudah terjun langsung mengatur siapa yang harus menang dan siapa yang harus dikalahkan. Yang benar saja nih. Malu-malu, sudah nekat. Mungkin tidak ada yang dilanggar undang-undang, tetapi jelas itu melanggar etika demokrasi. Jangan pernah tanya kekuatan keuangan Jokowi, karena Xi Jinping, Presiden Cina, dan sekaligus Sekjen Partai Komunis Cina, saya yakin bisa mencukupi berapa besar pun dana yang diperlukan untuk memenangkan jagoannya Pak Jokowi. Nah, sebagai King of Super Prank, saya kira Jokowi sudah mengecoh sebagian besar para politisi kita yang tadinya percaya
sama omongan dan janji-janji palsunya. Nah, para pendukung Jokowi bertubi-tubi menyerang Islam dan umatnya dengan menjuluki mereka sebagai kadal gurun. Ini sesuatu yang amat kurang ajar. Ya. Orang Jawa cekek pun kalau beragama Islam, apalagi oposan, dimasukkan dalam kategori kadrun. Jadi kalau ada kelompok kampret versus cebong ya, selama ini, maka sesungguhnya ada kelompok kadal gurun dan ada capit, ya, cacing pita. Nah, gerombolan cacing pita itu sudah menyerahkan masa depan NKRI ke RRC. Para cacing pita itu atau capit, ini saya duga keras dibiayai oleh agen-agen Xi Jinping secara unlimited, tanpa batas. Gerombolan cacing pita ini ya, sebagai pengkhianat bangsa dan negara itu memang pongahnya minta ampun. Petita-petiti. Ya, sudah lupa daratan dan ingat lautan, seolah-olah sudah menggenggam masa depan Indonesia. Walaupun matahari terbit dari barat, tidak akan ada perubahan keputusan. Itu kata salah seorang yang pro cacing pita. Nah, saudara-saudaraku, saya ingin mengingatkan anak-anak bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan setinggi mungkin. Saya yakin sebagian besar atau mayoritas anak bangsa tidak pernah mau diajak para capit cacing pita itu untuk menjadikan Indonesia for sale. Ya, Indonesia dijual ke RRC. Saya pernah merenungkan nasib Pak Jokowi pasca Oktober 2024. Tentu hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui mutlak nasib hamba-hambanya, nasib kita semuanya. Namun bisa saya katakan bahwa pengaruh, wibawa, bobot politik Pak Jokowi sebagai presiden terus merosot dan berlangsung cukup cepat. Jadi di puncak piramida kekuasaan telah terjadi saling sodok akibat ambisi buta dan ambisi buas di antara mereka sendiri yang di atas. Nah, tokoh-tokoh dan para pendukung mereka yang ingin meraih kursi presiden dan wakil presiden memainkan segala macam cara untuk mencapai tujuan mereka. Jadi memainkan berbagai survei abal-abal, saling lontar tuduhan, kadang dibumbui fitnah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan simpati rakyat. Dan kemudian dicampakkan jauh-jauh setelah para bandit politik berhasil meraih kekuasaan yang siang malam mereka impikan. Nah, Pak Jokowi nampak masih senyum-senyum ya, di hadapan kamera, tetapi kemungkinan besar hati kecilnya, hati yang tidak dapat ditipu atau dibohongi, seolah berbisik, ini ya imajinasi saya. Jadi kamu sedang mewariskan legacy yang sangat buruk dan berbahaya. Kamu sedang mewariskan sebuah rezim yang dipenuhi dengan para kleptokrat, para maling dan rampok. Sepertinya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan, ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri. Saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, ya, pakai shot asli. Ya, University of Notre Dame, PhD degree, ya,
itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadi rakyat biasa. Datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi untuk mematahkan gugatan Bambang Tri yang dibantu oleh 4 advokat yang saya kira sangat tangguh. Pak Jokowi tunjukkan, ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokat itu bisa salah. Tapi sebaliknya, kalau yang benar adalah yang digugat oleh Bambang Tri dan dibantu 5 advokat, ya tentu risikonya wallahu alam, ya. Apakah MPR kemudian akan mengimpeach saudara Jokowi? Saya tidak tahu, ya. Tapi itulah saya kira cara yang paling mudah. Jangan berpiro, jangan kesana kemari, apalagi mengumbar secara liar. Jadi gagas saja, Pak Jokowi datang, kemudian tunjukkan, selesai, ya. The case is closed dan nama Anda harum sekali, ya, apalagi mau jadi tuan rumah G20 dan lain-lain, ya. Kedua putra Jokowi sedikitnya memiliki 24 perusahaan dan mayoritas usahanya memang usaha rintisan. Ada nama keluarga Gandhi Sulistianto, Dirut Grup Sinarmas, dan konglomerat senior Theodor Permadi Rahmat. Nah, Gibran dan Kaisang tengah membangun usaha induk lewat bendera PT Harapan Bangsa Kita. Bisnis kuliner Gibran bernama Mangkokku disuntik dana awal sebesar 2 juta dolar Amerika, lebih kurang 28 miliar rupiah, oleh firma modal Ventura bernama Alpha JWC Ventures. Firma modal Ventura ini juga menambah lagi suntikan dana sebesar 5 juta dolar Amerika, ya sekitar 70 miliar rupiah. Singkat kata, kedua anak Presiden Jokowi ini memang sudah dirangkul oleh para konglomerat WNI. Yang harus kita waspadai adalah modal sejumlah konglomerat WNI sudah masuk menerobos ke dalam keluarga Pak Jokowi Presiden. Implikasi politiknya tentu dapat jauh sekali. Di jantung kekuasaan sudah bersemayam kokoh, kuat sekali bersemayam, yakni sebagian konglomerat yang saya duga keras kesetiaannya terakhir bukan pada Indonesia, tapi pada Tiongkok daratan. Sudah lama saya menduga dan kini makin yakin bahwa agenda besar Cina adalah mencaplok Indonesia. Mula-mula lewat debt trap, jebakan hutang, kemudian akhirnya. Baik para sahabat sekalian, demikianlah beberapa cuplikan video yang saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kita dengar sendiri apa yang disampaikan atau pernyataan dari Amin Rais tadi memang cukup membuat kita sangat terganggu, karena ia menuding Presiden Jokowi menjadi ya anteknya Xi Jinping atau Perdana Menteri Cina, dan dengan kata lain bahwa Indonesia ini bakal dijual ke Cina. Dan apakah benar demikian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini? Tentu rakyat ialah yang akan menilai. Dan ini karena sudah masuk dalam kontestasi politik, pesta demokrasi sebentar lagi akan berlangsung, tentu berbagai upaya dari para pesaing tentu semakin panas dengan melemparkan atau saling melontarkan kata-kata fitnah dan lain sebagainya. Dan tentu rakyat Indonesia sudah sangat paham, sudah sangat pintar terhadap kritikan dan juga hal-hal seperti ini. Biarkanlah rakyat yang memilih dan menentukan siapa yang terbaik untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan.